Pasgut kita Pasgut lanjutkan. Coba ulang. Pasgut kita. Ayo coba. Pasgut kita Pasgut lanjutkan. Ay, boleh lanjut oleh. Pasgut lanjutkan, luar biasa. MUE Mumah Mak Nazi. Sebelumnya saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada pasangan calon Pasgut karena momen hajatan soa cukup selama 1 minggu penuh siang malam, sehingga kehadiran masyarakat hari ini sedianya harus meluap, tapi kita dibatasi dengan aturan karena mengingat COVID, sehingga jumlahnya harus kita batasi. Yang saya hormati Bapak Paulus dan Pak Greg, anak muda satu yang paling ganteng. Adik. Bapak sebagai Ketua Nasdem di tingkat Kecamatan Soa, teman-teman tim kerja keluarga seluruhnya yang hadir pada siang hari ini yang sangat saya cinta. Sesungguhnya peristiwa hari ini seperti disampaikan oleh Pak Ambrus sebagai ketua tim pemenang tingkat Tenggara. Kita hadir di tengah masyarakat untuk memberikan sedikit pembekalan pendidikan politik yang benar. Selama ini di tengah masyarakat simpang siur banyak informasi tentang pasangan Pasgut. Hari ini Pasgut hadir di tengah masyarakat untuk mengklarifikasi sekaligus memberikan pencerahan politik untuk masyarakat tingkat 1. Tepuk tangan untuk pasangan calon Pasgut. MUE Mumah Edumeo tidak asing lagi untuk orang Soa. Edumeo pernah memenangkan Mulus Jilid 1 Jilid 2 juga Edumeo. Kali ini Edumeo hadir di tengah masyarakat Soa untuk memenangkan Pasgut untuk putaran ketiga karena beliau juga terpilih dalam nomor urut 3. Mari tepuk tangan. Bapak Mama tidak kita sangka, bukan dipilih, jalan Tuhan. Pas Paulus dengan Pak Marianus 2 periode sekali dilanjutkan pada periode ketiga dengan nomor urut 3 dalam kompetisi politik di tanggal 9 Desember. MUE Mumah, Pak Paulus, Pak Greg dan semua tim kerja kita semua tidak bisa menang kalau kita jangan peti. Ya nih, kita penuh PDPT mazirana naam modal kita bogol-gala dau sama saja bonge. Kita bekerja keras Bapak Mama. Apalagi Pak Greg anak ganti satu ini ada orang Soa. Tepuk tangan untuk orang Soa satu. Orang Soa menjadi calon pemimpin tangguh di Kabupaten Ngada. Soa harus memenangkan pasangan Pasgut di tanggal 9 Desember nanti. Tujuh. Pasgut lanjutkan. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Korcamnya semangat sekali. Tepuk tangan untuk Korcam dulu, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya dari partai politik. Ini penting, Kakak Guru. Waktu dan tempat saya persilakan. Dari Partai Nasdem Kecamatan Soa. Kakak Guru, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ambo, Bapak Edu, sebagai Korcam, sebagai koordinator pemenangan. Kita punya Bapak Paulus dengan saya punya anak Greg. Ini mengapa saya sapa anak Greg? Orang turunan dari Vogo, kami punya Voe juga dari Vogo. Belum tahu bahwa mungkin nenek kami mungkin kakak adik, itu belum. Lalu kemudian bapaknya dari Laja. Saya punya mantu, istri punya bapak kecil, pensiun di Laja sampai dengan hari ini. Orang Terong. Nah itu di Laja. Juga mungkin kami akan bakcar tahu, mungkin masuk di dalam rumpun itu. Bapak Paulus ini abang saya, selisih dengan saya 3 tahun. 3 tahun. Beliau 54, saya 57. Kalau anak saya ini, saya tamat SPG, beliau baru lahir.
Nah, Oktober 77 saya sudah tamat tahun 77. Saya tamat, beliau lahir di bumi. Luar biasa ya. Itu jalannya Tuhan luar biasa. Lalu kemudian saya lihat beliau di situ, antaranya beliau. Berarti beliau ini besok 2024 sudah jelas orang Soa. Tepuk tangan. Ini Bapak sudah siapkan kader kita 2024 dari Soa. Ini kita punya anak muda yang ganteng ini. Orang muda. Selalu kau bilang kain bodoh milenial ya. Kain bodoh orang muda ya sekarang di tengah kita ini. Mengagetnya sagam, mezeleba, ganteng. Tidak tahu sebenarnya akan ngomong dia punya istri berapa orang kemudian. Saya pandang ini luar biasa. Baik, Pak Mama sekalian, supaya bisa kita tahu mu WKS dua tua sama dia 31 dia. Saya ada berada sangiga. Kita sangiga kami mai dua lau, miu teri lebat dia, kami lebat dia. Lau kami lebat kita ada sepuluh lau pihak bandara, ada kami lebat lau. Dia masanya tua keluarga besar. Jadi hari ini di tengah-tengah kita nih, ini mereka dua ini diusung oleh Partai Nasdem dan Demokrat. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Bapak sekalian, saya selaku pimpinan, saya boleh omong. Ini di hadapan kita punya calon bupati dan wakil bupati. Untuk di Ngada, yang kerja harmonis, yang baik dan benar, hanya Kecamatan Soa. Tepuk tangan. Antara partai dengan relawan dan keluarga yang sangat harmonis hanya di Soa. Tepuk tangan lagi. Betul tidak Bapak boleh? Luar biasa Soa. Mengapa saya katakan luar biasa? Soa bangkit dan bergerak menuju perubahan. Tepuk tangan. Kita jangan main-main lagi dengan Soa ke depan. Di belakang kita ini ada anak muda ini dipersiapkan oleh Pak Purus. 2024 great, tinggal segera mau cari pakainya siapa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Ini partai Pak Mama sekalian. Kami yang mengusung. Kita punya pasangan ini. Partai usung ini partai tanpa syarat Pak. Usung. Tanpa syarat. Termasuk Jokowi. Kami Nasdem yang paling pertama usung Jokowi tanpa syarat. PDIP kapan? PDIP yang terakhir baru bisa usung Jokowi. Tapi Nasdem, Surya Paloh usung Jokowi menjadi presiden tanpa syarat. Begitu pula pasangan ini anti mahar untuk Nasdem. Tepuk tangan. Mengapa orang Soa kemari anti Nasdem? Mengapa? Saya boleh omong sekarang. Mengapa orang Soa kemari anti sama Nasdem? Mengapa? Dalam strategi saya maju caleg di posisi transisi. Saya maju caleg di posisi transisi. Saya maju tidak maju. Sama dengan saya punya Abang Polo juga maju tidak maju. Saya diperintah oleh gubernur dengan kita punya ketua DPC, Baik Papit maju. Baik Abi maju mau rebut kembali orang sudah di setiap caleg setengah mati setengah mati. Tetapi setelah gubernur perintahkan saya maju, saya bisa rebut dengan mau 245. Itu halnya luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Termasuk saya boleh ngomong, karena ini partai yang kami usung ini. Contoh saja 31, saya ada suara pada waktu caleg 31. 3 belakang ini mau apa? Mengeruda mau apa? Loa ada suara, Tarawaja ada suara untuk saya. Meli ada suara, Vaipan ada suara, Seso tidak ada. Masuk ke dia ada suara, itu waktu saya transisi. Sana mundur kok. Begitu mundur, mau maju lagi atas semua. Dan kalau akan mundur akan dengan noleh hede. Mau rebut berat. Kita bisa rebut dengan itu luar biasa. Sekarang Pak Mama sekalian, partai tanpa mahar. Mengapa saya mau perjuangkan orang anti saya, anti Nasdem, anti Laiskoda, anti berbakti? Saya mau ngomong, tetapi saya berjuang demi untuk orang Soa, untuk anak ada cucu kita ke depan. Kalau punya niat untuk berpolitik, masuklah partai Nasdem, partai anti mahar. Tepuk tangan dulu. Saya berjuang, saya pertaruhkan. Walaupun dengan saya Mariano, dengan saya punya Abang Polos yang maju pada waktu itu. Orang anti kau Nasdem ini, anti Laiskoda, anti ngeri. Termasuk saya
sudah jadi caleg mundur, mengatakan kamu nak bawa maju kah? Dia kan nona hedega. Jangan rebut kembali sama 200 lebih suara itu bukan orang yang main-main itu. Untuk rebut kembali, termasuk saya punya abang sebelah, rumah baku dekat dengan jarak 1 meter. Jangan kami maju, jangan maju kami 3 desa kompak apa? Kita Nasdem 1 kursi. Sudah saya sudah ready 1 kursi. Kayak saya akan maju. Jangan maju, saya sudah ke Pak Gubernur. Kayak kami ketua saya mundur. Hai mundur alasan apa? Alasan sakit. Jadi mereka akan maju. Begitu maju Pak Gubernur perintahkan saya maju, ambil bendera besar, kibar di kantor, bendera yang paling besar Nasdem. Begitu kibar gila-gila, oh maju balik ya. Oh mau kita jawab lagi, kita jawab lagi. Mau Pak Iman dah berubah. Lebih kelah kontak arah. Saya bilang dia guru bongel oh. Mau lah, jangan saja. Jangan saya itu ingat, saya bertarungkan saja. Ingat Nasdem. Partai yang anti mahal untuk kita beranda Budi Aroba, kayak hasil doa kita, mau jadi caleg, mau jadi bupati, mau jadi wakil bupati, menjadi gubernur, masuklah lewat partai Nasdem. Tepuk tangan dulu. Lebih, you, saya bokap belau, saya ate tanggal 9 masuk di TPS. Bapak Gobi ke doa dia udah bendera korcam kanaro. Bapak Govi. Jadi tim ini ingat, saya punya, bayangkan coba, Dewan Pimpinan Ranting Partai Nasdem di tingkat desa untuk yang ada hanya soal. Hanya soal. Coba, Dewan Pimpinan Ranting dari Surya Paloh dari pusat sampai ke desa, Dewan Pimpinan semua. Hanya beda atas ini pusat, ini provinsi, desa kabupaten, dia kecamatan Zao, dia desa ada 14 orang dewan pimpinan, 14 desa dewan pimpinan Ranting Partai Nasdem. Itu bukan main-main, bukan main-main. Mah, tuh tahu, dia kan main mudik kanan, dia bukan lah, dia bukan. Dan ini beliau ya, wema, apa kanan dua dulu balik, tiap orang pegang 10. Pegang 10 kopi, 10 pegang. Baikkan kode di kecamatan so berapa? Andai kata 100 kali 10 berapa kan? Model kami dari partai, pegang juga 10. Saya punya wakil ada 22 orang. Wakil partai di tingkat kecamatan 22 orang, beda masing-masing. Lalu kau yang dia di tingkat desa, Dewan Ranting Partai Nasdem di tingkat desa ada 14 orang. Jadi ngata pengurus 11 orang, 11 kali 10 berapa? Itu strategi kita mau menangkan PASGO ini. Tepuk tangan. Mengapa saya katakan luar biasa untuk disoal? Kerjasama antara partai dengan relevan dengan keluarga semua begitu harmoni dan enak. Saya sudah posting supaya Surya Paloh bisa lihat, Jokowi bisa lihat bahwa disoal. Saya bilang panggilan bergerak menuju perubahan. Tepuk tangan. Bangkit dan bergerak menuju perubahan bersama PASGO. Nanti kami dari partai akan pesan mereka berdua. Lembut dalam cara, tetapi tegas dalam prinsip. Tepuk tangan. Ini yang kedua, saya pesan memang. Lembut dalam cara, tegas dalam prinsip. Oke, setuju? PASGO nomor berapa? 3. Nomor berapa? 3. Masuk di TP di tengah-tengah. Enak nomor 3. Terus nomor 3. Ay, lebak seksa pokok enak ya. Lebak pokok enak dari kungkai pokok enak. Ay, lebak seksa enak. Ya sebab beda orang humor juga semua. Humor. Sebentar lagu Bespero mereka mau jadi pengen. Dia pengen lagu Bespero selama. Tahu kaya ada kaya laut kaya anak tahu. Anak tahu. Saya biasa pakai abang. Lebak polis payam. Saya omong tadi. Ingat tegas dalam prinsip. Prinsip seperti apa? Dong di tengah mau saudara. Di tengah tak. Kita tahu ya. Tapi lembu dalam cara. Kau bila tak ada lagi walau jalan ate. Beda ya. Ubi ya. Dia nggak tahu tanggal dari media. Ya. Dah tepuk tangan. Luar biasa.
luar biasa. Ya itu, Pak Mama sekalian yang mungkin masih berada di jalan, di rumah, mari kita merapat. Mari kita merapat di tempat ini bersama Pasgut. Pasgut. Betul himu Pasgut. Bogo himu ya. Kai bogo himu. Kai bogo himu ya. Pasgut. Tanggal 9 ingat. Tanggal 9 Desember tahu. Tuh hati ni beli. Ayo hati kita beli hati kita. Kita Pasgut kita Pasgut lanjutkan. Kalau coba ulang Pasgut kita. Ayo coba Pasgut kita Pasgut lanjutkan. Ayo boleh lanjut oleh. Ya, ayo dia sekali kita lanjut. Dah hobo dia kita penuh, ya. Teleko kita view, ya. Macam ni, itu sudah apa? Kalau lanjut dia, lanjut atau tidak? Lanjut atau tidak? Lanjut. Kau yang pusai dah, zuze, beli dia tahu apa? Dua bengi, 10 tahun saja beliau ini itu pun belum selesai. Kita tahu ya, nama bagus tako. Tahu dengan tako, ya. Maka kami dia, tahu kira dia tu lanjut dah, ya. Setuju tidak? Setuju tidak? Pasgut, lanjutkan, ayo Pasgut, lanjutkan. Terima kasih. Saya tidak mau jadi ban serep, tapi saya mau jadi ban belakang yang kuat untuk mendorong ban depan ini agar Ngada ini makin berlari lebih cepat, makin meloncat lebih tinggi untuk mengejar ketertinggalan hingga jadi mode pembangunan berkarakter. Saya mau bikin apa ke depannya? Tapi sebelum kita bicara, kita mau bikin apa ke depan? Karena tagline kami adalah lanjutkan. Saya mau lanjutkan apa? Tentu saja mau melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilaksanakan pada saat ini. Kita bicara data, kita bicara fakta. Saya ini anak muda, ya. Saya anak muda, umur saya baru 43 tahun. Saya menerima segala sesuatu. Dasarnya adalah logika, dasarnya adalah ilmu, dasar ilmu pengetahuan. Makanya saya baca, saya cari tahu. Ini Ngada ini sampai hari ini pembangunannya positif atau tidak. Saya melihat bahwa kalau kita mau melihat daerah ini maju atau tidak, yang pertama kita lihat dari yang namanya IPM. IPM itu apa? IPM itu adalah indeks pertumbuhan manusianya. Indeks pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor angka kematian menurun, angka harapan hidup tinggi, kemudian kesehatan bagus, kemudian angka putus sekolahnya rendah. Bapak Ibu semuanya, untuk daratan Flores, Ngada itu posisi nomor 1. Tepuk tangan terlalu terbaik sedaratan Flores. Tapi kalau kita naik ke provinsi, Ngada itu kedua terbaik setelah Kota Kupang. Jadi kita kasih kalah itu Atambua, kasih kalah itu kabupaten-kabupaten lainnya. Kita hanya kalah dengan Kota Kupang kalau indeks pertumbuhan manusianya. Kemudian kita melihat lagi ke pembangunan yang sudah berjalan selama ini. Ini jalan ini sudah bagus sekali ini. Saya tahu di soal ini jalan sudah bagus sekali. Dan kalau kita mau bandingkan dengan Nagikeo, kalau mau kita bandingkan dengan Manggarai Timur, Ngada tuh tidak ada obat lah ya ke pembangunan jalan dia. Nah, itu baik Bapak Ibu semuanya nih. Dan yang berikutnya, dalam sejarah berdiri Kabupaten Ngada, baru 2 tahun berturut-turut BPK, yaitu Badan Pengawas Keuangan, memberikan penghargaan ke Pemda Ngada. Ini namanya WTP, wajar tanpa pengecualian. Artinya apa? Bahwa pengolahan keuangan daerah sudah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Semuanya transparan, semuanya accountable. Transparan, terbuka. Accountable itu bisa dipertanggungjawabkan semua. Ya, kita memang melihat bahwa tidak ada kasus-kasus lagi yang menonjol di Ngada ini. Artinya bahwa apa? Bahwa Pulus Soliwa sukses membangun Ngada ini. Setuju tidak Bapak Ibu semuanya? Nah, atas dasar itu saya sampaikan, siap. Saya siap untuk menjadi ban belakang
agar ban depan ini kita dorong makin cepat agar ngada kita makin sejahtera ke depannya. Setuju tidak Bapak Ibu semuanya? Baik, mari Adet, silakan. Baik, kami Duduk. anak muda berdiri lah. Memang anak muda tuh harus berdiri terus. Balik kami ambil kaena, molo lah. Molo. Jadi saya ambil kain pakai mage, molo lah. Molo. Sama pame pilihnya kali dua semua. Sekali lagi selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Minta maaf saya baru pulang dari Kupang, langsung kita ketemu di sini karena kemarin melantik penjabat Bupati Pak Linus Lusi, Kepala Dinas Pendidikan menjadi penjabat sementara Bupati Ngada selama saya melaksanakan cuti. Saya cuti dari tugas sebagai Bupati, tapi jabatan saya tetap sebagai Bupati. Ini dua hal yang berbeda. Jadi saya cuti. Kalau saya berhenti, itu artinya baik tugas maupun jabatan saya harus berhenti. Tapi karena aturan bilang incumbent atau bupati yang mau maju lagi sebagai calon hanya melaksanakan cuti, itu artinya sekali lagi saya cuti dari tugas-tugas, tapi jabatan tetap melekat pada saya sampai bulan Februari tahun 2021. Kalau Greta dia bilang saya orang Soa, aneh, jangan mengaku baru rencana. Mungkin begitu. Kalau saya orang Soa, saya buktikan saya orang Soa. Bukti ini nih, semua yang ada ini, saya sebagai orang Soa dengan pembangunan yang kita lakukan khusus di Kecamatan Soa. Tuh baik. Baik, tapi sebelumnya saya mengajak kita sekalian bersyukur kepada Tuhan bahwa di suasana Covid ini kita bisa berkumpul di sini, ya. Lo minta ngede kok masker kenana, pakai masker benar mudiana. Mana genati? Yang kedua, saya bagian dari Mulut Cili 1, bagian dari Mulut Cili 2 bersama Pak Marianus. Saya mohon kita semua selalu mendoakan Pak Marianus supaya dia kuat, dia tabah, ya, dalam menghadapi cobaan-cobaan ini. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada orang sementara mencela Pak Marianus, orang itu keliru. Oleh karena itu saya mengajak kita sekalian tetap menghormati, menghargai Pak Marianus. Karena 8 tahun ya dia sudah bekerja membangun Kabupaten Ngada ini termasuk Soa. Ada sebuah cerita kecil dari Soa yang dia lakukan oleh Pak Marianus. Ya, jangan lupakan itu. Ya. Beasiswa itu berangkat dari sebuah cerita kecil. Satu saat hari Sabtu libur, ada seorang mama dari Soa ketemu Pak Marianus di Jeu, meminta bantuan karena anaknya kuliah, tapi harus registrasi, harus bayar uang. Mama ini tidak punya uang. Lalu Pak Marianus tanya kuliah di mana, segala macam. Terakhir sekarang di semester berapa, di tingkat berapa. Ini mama ini karena tidak tahu, mama bro sekarang lagi susun korupsi. Maksudnya skripsi tugas akhir, tapi karena tidak tahu bilang nanti tahu korupsi. Ini sebuah cerita kecil. Hari Senin pagi Pak Marianus masuk kantor. Kak di mana? Siapa? Saya di rumah. Ada kita minum kopi di Saburua kan? Saya ada kopi sekali baik. Saya juga ingin minum kopi. Saya ke sana. Kami sambil minum kopi cerita. Balik Kak. Dia mulai cerita tadi, dia cerita. Ya, Kak bisa cari uang kok. Saya membuat apalah. Ada kasih beasiswa kok. Di pengalaman saya alami. Saya bilang siap. Sejak itu kita mulai buat program beasiswa kepada anak-anak kita yang sedang kuliah yang orang tuanya minta maaf tidak mampu. Itu berangkat dari sebuah cerita kecil, pengalaman kecil, tapi itu menjadi soal, menjadi harapan dari masyarakat yang orang tuanya ingin anaknya sekolah tapi tidak punya kemampuan. Makanya keliru kalau kita orang ada ini, khusus kita di Soa, melupakan Pak Marianus. Dalam diri saya ini mesti ada Marianus. Kami kakak adik jatuh bangun.
Sehingga tidak ada salah kalau saya bilang membangun ada dari desa. Karena saya bagian dari Marianus. Kami kakak adik komunikasi terus. Waktu minta maaf di KPK Tanah Abang, saya pergi ketemu terus. Lalu tahan sementara di Surabaya di Poro, saya pergi ketemu. Terakhir sudah di Sidoarjo di Poro, saya pergi ketemu. Selama ini juga kami baku telepon. Saya tahu dia orang ini kan selera ikut tinggi memang. Saya aja oleh ini berkenal. Kak saya tidak tahu, itu baiklah. Coba jangan sampai di situ lah. Kayak tidak ada, coba jangan sampai di Joko lah sembunyi. Kayak malah anak ngatur Diana belum keju. Karena ada seorang juga yang masuk sama, buat bilang memang. Jadi kami biasa, sampai saat ini kami biasa. Biasa, jadi kalau ada orang bilang saya menyebabkan Marianus masuk penjara itu keliru besar. Keliru itu orang yang ngomong gitu, orang tidak bertanggung jawab. Hanya gara-gara mau cari suara, mau menang, dia boleh jual hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu, saya tetap mengajak kita semua, ya kita berdoa untuk Pak Marianus. Kita harus hormati, menghargai dia, memberi apresiasi kepada dia. Ya, saya bukan karena di soal ini, di mana-mana tempat saya selalu omong ini. Boleh tanya mereka ini, saya selalu omong ini. Jasa orang kita tidak boleh lupa. Bukan karena di soal sini saja. Sekali lagi, di mana-mana saya omong tentang Marianus. Karena kami dua kakak adik jatuh bangun. Walaupun secara politik orang adu kami dua kakak adik, tapi kami tetap pada teguh pendirian kami, cita-cita kita, visi misi kita. Ngada ini harus lebih baik dari waktu ke waktu dalam masa kepemimpinan kami berdua kakak adik ini, Marianus Paulus. Itu sedang ada yang malah bilang lain-lain mologa. Kalau saya omong yang benar, ya baik, Bapak Mama. Kami tetap dengan moto membangun ngada dari desa, lanjutkan. Apa yang mau kita lanjutkan? Bapak Mama tahu, sejak periode pertama 2010, 80% masyarakat kita ini tinggal di pedesaan. Yang tinggal di pedesaan ini adalah masyarakat petani. Ada 4 persoalan utama yang dihadapi oleh sebagian masyarakat kita yang tinggal di desa. Yang pertama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur. Makanya kami dari pertama meletakkan membangun ngada dari desa dan kita tangani 4 kebijakan strategis: pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur. Lalu periode kedua tetap 4 ini kita lakukan, kita tambah dengan Gozala, Sirosaro, Baike, Bogabo, Dara, Riro, Rano. Nanti sebentar saya ceritakan kenapa kita harus lanjutkan. Baik, tapi sebelumnya saya mau sampaikan dulu seperti tadi, anak muda kita ini, saya apa tidak mau maju. Kenapa tidak mau maju? Karena jadi bupati bukan gampang. Kalau kita mau menikmati jabatan bupati, siapa bilang tidak nikmat? Tetapi kalau kita mau bekerja sungguh-sungguh untuk masyarakat, sudah saatnya saya harus angkat tangan. Nah, mereka Mudiana, umur 66 tahun lebih, sudah saatnya. Bangilah abali, jujur. Pakai main-main putroana. Masa tergogo lalu sama pakai main-main. Tapi malah dicoba main. Ya, Pak Mama. Kenapa saya harus menyatakan saya maju? Dan saya omong ini, ya, kalau ada orang protes mari datang ketemu saya mau jelaskan sama dia. Saya ini pemain kok. Saya ini anak main kok. Saya menjadi bupati, saya tahu semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat. Saya sedang berada dalam sistem. Saya sedang melakukan kegiatan-kegiatan dalam sebuah sistem. Dan apa saya omong ini bukan tipu, saya omong yang benar. Kenapa saya maju? Halo Bapak Mama, selama 10 tahun, kami kayak Haji 8 tahun,
lalu saya jadi bupati 2 tahun. Kita omong pendidikan, sudah kita buat, tapi belum selesai. Yang sudah kita buat, belum baik. Yang sudah kita buat, belum sempurna. Omong kesehatan juga ada yang belum kita buat. Yang sudah kita buat, belum baik. Yang kita buat, belum sempurna. Yang kita buat, belum mencapai hasil. Ekonomi, sudah banyak program pemberdayaan, tapi belum cukup meningkatkan pendapatan masyarakat kita. Banyak program-program pemberdayaan, tapi belum cukup. Lalu yang ketiga, infrastruktur. Ada kalau jalan kita 2 jalan kan baru sampai di bawah situ. Belum saya bicara dari Loa Mengeruda, belum saya omong nanti jalan usaha tani. Sebentar saya jelaskan. 10 tahun Komar Moli. Terus saya coba hitung masa jabatan 2021-2024, masa jabatan tinggal 4 tahun. Karena saya berakhir masa jabatan saya 2021 Februari. Artinya hasil Pilkada 9 Desember nanti baru dilantik pada tahun 2021. Artinya masa jabatan kita hitung sudah 21, 22, 23, 24. Kenapa 24? Karena undang-undang bilang pemilihan serentak, pemilihan nasional terjadi pada tahun 2024. Kalau masih bilang 5 tahun, mereka gaya pikiran yang lama. Masa jabatan lalu tuh memang 5 tahun. Tapi sekarang pemerintah berkebijakan supaya pelaksanaan pemilihan nasional itu baik untuk presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, DPD, DPR RI, DPRD 1, DPRD 2 dilakukan secara serentak, sehingga masa jabatan itu ke depan dia 5 tahun, mulai sama-sama, berakhir juga sama-sama. Itu terjadi pemilihan nasional serentak itu pada tahun 2024. Jadi ada bilang 5 tahun, 25 tahun, 5 tahun udah hitung dari mana? Jadi hanya 2021, 22, 23, 24. Nah, 10 tahun saya tidak selesai. Belum baik, belum sempurna, apalagi 4 tahun. Hitung sendiri. Gitu. Nah, sekarang saya mau omong dari aspek anggaran. Bagaimana dari aspek anggaran untuk membangun Ngada ini berdasarkan visi misi Bapak Mama. Aturan dia bilang begini, anggaran atau APBD tahun anggaran berikutnya sudah harus ditetapkan 1 tahun sebelumnya. Jadi misalnya untuk anggaran tahun 2021, saya punya rencana, lalu saya bawa ke DPR, bahas di DPR. 30 November itu sudah ditetapkan menjadi APBD tahun 2021. Artinya siapa yang jadi bupati, wakil bupati saat itu selain Paskut, boleh dia jadi bupati, wakil bupati, tapi belum bisa melaksanakan dia punya rencana karena masih melaksanakan saya punya rencana yang sudah ditetapkan bersama DPRD. Jadi kalau ada bilang kami bisa rubah aturan mana, mari panggil itu orang organisasi sini. Kau pakai aturan mana bisa rubah anggaran tahun 2021? Kalau bukan Paskut yang menang, kamu bilang kau bisa rubah. Mari, datang saya jelaskan sama dia. Karena saya dengar sekarang, kami bisa rubah dari Hong Kong. Mereka nanti kalau ada uang sisa di tahun 2020 ini, misalnya sisa 10 miliar uang real, baru di perubahan itu mereka 10 miliar mau gunakan untuk apa, itu baru mereka tidak bisa merubah anggaran induk yang sudah ditetapkan oleh bupati bersama DPR. Kalau demikian berarti mereka menyusun anggaran membangun daerah berdasarkan visi misi mereka baru tahun 2022, 23 dan 24. Kalau Pilnas Pilnas terjadi tahun 2024. Kalau incumbent istilahnya bupati, wakil bupati yang menang pada saat 9 Desember ini, dia maju lagi 2024,
Kalau dia menang, dia tinggal laksanakan. Tetapi kalau orang lain yang menang, boleh dia punya kebijakan, tapi dilaksanakan oleh orang lain. Sama dengan saya bilang tadi tahun 2021. Kalau bukan Pak Asgut yang menang, yang lain yang menang, boleh mereka menang jadi bupati, wakil bupati. Tapi 2021 mereka masih melaksanakan kebijakan anggaran membangun daerah yang sudah direncanakan dan sudah ditetapkan bupati bersama DPRD. Jadi waktu efektif mereka itu hanya 2 tahun dalam menerjemahkan anggaran membangun daerah berdasarkan visi misi mereka. Tinggal 2 tahun. Sekali lagi soal ini, siapa yang bilang tidak benar, mari datang supaya saya jelaskan. Saya omong ini, saya berani bertanggung jawab. Nah, sekarang kita hitung anggaran. Bapak Mama, kalau kita lihat anggaran sekarang ini, APBD membangun daerah ini 900 miliar lebih. Dari 900 miliar lebih, gaji pegawai itu kurang lebih 400 miliar yang tidak bisa digunakan untuk belanja pembangunan. Itu gaji pegawai negeri, termasuk guru, perawat, bidan, dokter, kami-kami ini yang artinya uang dari 900 miliar lebih tinggal 400 miliar lebih. 400 miliar kita bagi lagi untuk belanja operasional dinas-dinas. Rata-rata biaya pembangunan yang kita bisa gunakan untuk membangun daerah untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan seterusnya itu kurang lebih 300 miliar lebih. Mari kita kali bagi tambah kurang 10 tahun tidak habis. 10 tahun kali 300 miliar sama dengan 3 triliun. Uang begitu banyak juga tidak habis. Sudah 10 tahun uang banyak 3 triliun tidak habis. Apalagi kalau 2 tahun. 2 tahun kali 300 miliar sama dengan 600 miliar. Kita hitung sendiri. 10 tahun 3 triliun tidak habis, apalagi hanya 2 tahun dengan 600 miliar. Mau habis bagaimana? Jangan sampai baru rencana, waktu sudah habis. Baru buat sedikit, waktu sudah habis. Itu alasan kenapa dari tidak maju saya menyatakan saya maju. Sebagai sebuah tanggung jawab moral saya, orang ngada untuk terus melanjutkan ini yang sudah saya dan Mariano lakukan. Ini kalau yang ini Bapak Mama, kalau ada yang protes bilang ketemu bukan mantan bupati, bupati yang sedang cuti, supaya saya mau jelaskan sama mereka. Karena tentang hal ini banyak yang bilang, wah itu salah, tidak benar. Bahkan ada yang saya tipu. Mari, yang tipu saya atau kamu. Mari kita omong. Saya omong ini sekali lagi, saya ini pemain. Saya tanggal 6 masuk kembali sebagai bupati dan saya melaksanakan tugas-tugas sebagai bupati. 6 Desember. Saya cuti 26 kemarin sampai 5 Desember. 6 Desember saya sudah masuk lagi melaksanakan tugas-tugas bupati. Itu dari aspek waktu. Dengan uang 10 tahun 3 triliun tidak habis, apalagi hanya 2 tahun dengan 600 miliar. Lalu yang berikut, kenapa ini anak muda? Anak muda ini memang memimpin butuh orang pintar, butuh orang cerdas, tapi harus memiliki kerendahan hati. Jadi pemimpin kalau tidak rendah hati, mana kenaji datang bertamu, baik saya masih sibuk, besok datang besok lah, kau tidak usah ada rapat. Ya benar, bukan pernah saya ini pegawai negeri, bukan saya tidak pernah mengalami. Bagi staf saya kadang-kadang mau ketemu belajar marah, kesau saya bisa ada rapat, terpaksa kita noleh. Seorang pemimpin tidak cukup cerdas pintar, tapi kerendahan hati. Greg ini orang yang memiliki kerendahan hati, selain pintar, cerdas, kerendahan hati. Bukti kerendahan hati, kerendahan hati. Bukti selama ini orang tahu bahwa gue tuh bakal calon bupati kok. Baliho sudah ditempel di mana-mana. Jangan sampai pernah tempel di kamar mandi WC juga tempel. Ya. Coba kalau tidak punya kerendahan hati, orang ada pada mulut jaga gowaka toh. Orang sudah bilang calon bupati
Karena MKNT tahu diri, dia mau terima jadi nomor 2. Kalau orang tidak punya kerendahan hati, di era sekarang seorang pemimpin, selain saya bilang tadi, pintar, cerdas, ada kematangan, ada kerendahan hati, dan ada kepekaan. Terutama dalam masa-masa pandemi COVID. Itu kenapa saya harus ambil ini anak muda ini, kerendahan hati. Yang kedua, kita omongin pembangunan berlanjut, tapi kita tidak pernah menyiapkan kader. Tuh baik, tidak pernah menyiapkan kader. Kita selalu omong anak muda tuh harapan bangsa. Harapan bangsa di mana kalau kita tidak pernah persiapkan mereka untuk mengambil dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Makanya anak muda ini dari motivasi Greg, bahwa anak muda sebenarnya bisa membangun daerah ini. Selama ini kita berpikir omong harapan bangsa, tapi apakah kamu pernah siapkan mereka sebagai kader untuk memimpin daerah ini? Tidak pernah. Pikiran saya adalah anak muda, dia punya potensi, ya kita harus siapkan dia supaya pada saatnya dia mengambil over tongkat komando ini, tongkat memimpin daerah ini untuk bisa terus melanjutkan pembangunan dari waktu ke waktu. Jadi saya bilang anak muda, ini kesempatan Greg ini menjadi motivator untuk mendorong anak-anak muda supaya era ke depan adalah eranya anak muda. Coba kita lihat, ya di mana yang ada anak muda? Tidak ada toh? Iya, tidak ada. Karena dalam konteks pemikiran kita yang saya bilang perencanaan ini berkelanjutan. Berarti orang juga harus berlanjut. Siapa yang orang berlanjut? Ya anak muda yang mengambil over tongkat komando ini, tongkat kepemimpinan daerah ini. Tidak mungkin kita orang tua ada orang tua. Lalu anak muda mau kemana? Sementara kita selalu bilang anak muda itu harapan bangsa. Lalu kita tidak pernah siapkan mereka. Lalu anak muda itu harus kemana? Pasgut dalam rangka terus melanjutkan pembangunan daerah ini, tapi kita siap juga anak muda sebagai kader yang memimpin daerah ini ke depan. Karena kita bilang pembangunan berlanjut, tapi ganti orang, ganti kebijakan, ganti program. Tuh baik. Iya. Kalau saya tidak mau ganti. Wah ini saya yang Marianus, sampaikan dari Marianus kok. Sehingga orang bilang mau ikut siapa? Saya ikut siapa diri sendiri toh. Saya ada dari Pak Marianus kok. Baru gue bilang membangun desa tiru-tiru orang, tiru siapa? Iya, saya orangnya tuh. Ya, Bang Mama ini mungkin Tuhan menghendaki lah. Nomor urut 3 ini yang saya sudah sampaikan, Tritunggal, lalu kebesaran Allah, arwah Allah. Kami dua ini anak bungsu. Kami mulut cili 2, nomor urut 3. Dia anak laki-laki 3 orang. Saya tidak mau isi terserah. Saya juga anak perempuan 3 orang. Kalau besok-besok mereka berjodoh, silakan. Jodoh kan di tangan Tuhan tuh. Coba ini mungkin secara kebetulan atau apa saya tidak tahu. Kami jilid 2 nomor urut 3. Dia anak 3 orang, saya juga anak 3 orang. Dia laki-laki, saya perempuan. Terserah jodoh anak, kami orang tua tidak sibuk. Ya, itu kenapa saya harus memilih Greg. Selain yang tadi anak muda sudah sampaikan dasar-dasar kenapa saya memilih Greg. Ya. Lalu yang berikut Bapak Mama, karena saya juga masih sebagai bupati, saya harus jujur menyatakan pendidikan yang belum buat itu apa, yang sudah dibuat apa, yang sudah berhasil mana, yang belum berhasil di mana. Kesehatan juga begitu, ekonomi juga begitu, infrastruktur juga begitu, listrik juga begitu, air
sebagai bupati saya menyampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada masyarakat Kabupaten Ngada. Walaupun dalam konteks pemilu kada ini biasa orang sembunyi. Semua omong yang berhasil, kalau saya tidak, saya objektif. Yang berhasil, yang tidak. Supaya yang tidak itu, saya harus diberi kesempatan negara untuk saya bisa lanjutkan. Itu baik. Yang keempat, apa yang mau kita buat ke depan? Kita tetap 4 strategis dengan 3 prioritas. Ya, dan dasar pemikiran tadi masyarakat tinggal paling besar di desa, maka kita tetap membangun Ngada dari desa. Lanjutkan apa? Sama omong ekonomi dulu. Selama ini kita sudah buat program-program pemberdayaan, tapi hasilnya belum cukup. Ada yang bansos, ada program simpati, hortikultura kenana, ya tuh. Ada program-program bansos untuk babi, ternak, segala macam, tapi belum memberikan peningkatan pendapatan yang berarti bagi masyarakat. Karena apa? Kita keliru dalam sistem. Pokoknya proposal masuk, kasih. Proposal masuk, kita kasih. Dan kita tidak melihat kondisi yang sebenarnya bagi penerima, baik perorangan maupun kelompok. Contoh, babi. Dari bansos kurang lebih 20 miliar, lebih banyak itu piara babi. Tapi kita setiap hari Sabtu lari ke Matloko cari babi. Siapa yang jual? Orang Manggarai. Berjalan sekitar di luar satu, cari di mana? Laku Solo. Saya DTK, wali-wali si Manggarai. Ale babi bansos kena mal demo nih. Ternyata bansos kita kasih uang beli babi, tidak digunakan untuk tambah beli babi, gunakan untuk lain. Babi tengah di Lokangana, di Legongana ini jadi babi bansos. Tuh baik. Nah, kita jujur tahu kenapa mulai mau memang karena iya, karena waktu satu saat saya cari tahu nih, bulan Desember pada saat pencairan uang ada 3 bapak situ di bagian keuangan, ya di badan keuangan sebentar isi data. Saya tanya, "Ai mah tahu apa? Ama warna aja aturan boleh isi data. Tahu apa? Timak doi bansos. Saya boleh lah. Ai miu tahu apa? Kan piara ngana. Cah, tuh baik piara ngana. Tuh lah mah piara ko ngana mah. Hai, jangan sampai ngana tengah tahu ngana bansos. Mau kena nama. Ini sudah kita tapi belum baik, kita sempurnakan, kita perbaiki sistemnya, kita perbaiki. Jadi ke depan kelompok tetap, perorangan tetap, tapi nanti didampingi oleh dinas teknis. Piara babi nanti dinas peternakan, piara sapi dinas peternakan, piara ayam dinas peternakan. Dinas ini melakukan pendampingan, bimbingan dari aspek manajemen usaha, dari aspek manajemen kelompok, kalau itu dalam kelompok. Setelah itu dinas membuat rekomendasi baik perorangan atau ke kelompok, lampirkan di proposal, ajukan bupati tinggal setuju, tapi tidak sebatas itu saja. Setelah terima itu, dinas juga tetap melakukan pendampingan supaya penggunaan uang pemeliharaan yang sudah ada sekarang ini tetap berjalan dengan baik. Untuk kelompok, saya berencana kami diskusikan, kita jangan beri lagi hanya 1 kali bantuan. Kita akan ada 3 model. Kelompok yang pertama kelompok tumbuh, kelompok yang kedua kelompok kembang, yang ketiga kelompok mandiri. Misalnya kita kasih piara sapi, kelompok ini berhasil, kita tambah lagi uang supaya dia lebih berhasil. Dia tambah lagi sapi, piara bagus, kalau dia berhasil kita tambah lagi uang. Yang ketiga dia menjadi kelompok mandiri. Itu baru usaha ini akan berhasil. Tapi kalau kita tado, itu yang saya bilang, sudah kita buat tapi belum baik, sudah kita buat tapi belum sempurna. Kita harus benahi ini. Itu saya bilang, lanjutkan. Mana yang mau lanjut apa? Ini yang mau kita lanjut nih. Omong pendidikan, ternyata di beberapa tempat ada anak-anak sekolah yang masih sekolahnya masih 2-3 kilo
Karena sekolahnya jauh. Kita sudah membangun kelas jauh, membangun sekolah jauh, membangun satu atap dalam rangka mendekatkan pelayanan. Sebab kalau masih 2-3 kilo jalan sudah capek, sampai di sana capek, dia duduk tidak bisa menerima pelajaran karena dia mengantuk. Kita harus mendekatkan pelayanan. Di sini mungkin tidak terasa, tapi coba kalau di Riung Barat, yang daerah-daerah di TNI Lopijo, kita mau ngomong kualitas pendidikan bagaimana kalau anak datang ke kelas jalan jauh, dia tidak bisa mendengar pelajaran dengan baik karena kecapean jalan 2-3 kilo. Kita terus membangun sekolah-sekolah kecil, kita terus membangun kelas-kelas jauh, kita terus membangun satu atap dalam rangka pendekatan pelayanan pendidikan kepada anak-anak kita. Yang kedua, kita kekurangan guru negeri karena kuota kita terbatas. Guru negeri itu, pegawai negeri itu kewenangan pemerintah pusat. Kita hanya dikasih jatah paling lebih 100 lebih. Sementara kita di daerah ini kita kontrak ya guru setelah SMA menjadi urusan provinsi kurang lebih 857 guru lebih dari PAUD sampai SMP. Tapi kita tidak punya honor berapa besar? Mungkin 1 juta. Pada UMR kita Nusa Tenggara Timur kurang lebih itu 3 juta lebih. Ini kita harus naikkan dia punya kesejahteraan guru. Tambah dia punya honor setiap bulan. Dia bayar 1 juta, tidak bayar 1 juta. Mungkin utang di kios sudah lebih dari itu. Bagaimana dia bisa konsentrasi mengajar anak di kelas? Dia mesti pikir, wah saya punya utang di sana le, ini tiba-tiba tuan kir datang lagi utang di saya bagaimana? Oh ya, kita harus tambah kesejahteraan guru naik biar pelan 1.500.000 atau langsung ke 2 juta. Kita harus lakukan minimal dia sesuai dengan upah minimum regional provinsi Nusa Tenggara Timur itu kurang lebih 3 juta lebih 1 bulan. Kita harus, kalau kita mau menjamin kualitas pendidikan, kesejahteraan guru harus kita jamin. Sekarang kayak mungkin 1 juta, coba iya, kita harus kasih naik. Pak School berjanji sampai dengan 2024 guru harus honor guru kontrak sudah mendapat 3 juta lebih. Bila perlu sampai 4 juta. Kenapa? Guru negeri yang bersertifikat dia tambah lagi penghasilan sebesar gaji 1 bulan, tiap bulan dia terima. Kaya tapi guru-guru kontrak. Kami bercita-cita minimal honor guru kontrak itu 3 sampai 4 juta sampai di tahun 2024. Harus 3 sampai 4 juta. Baru kita omong dari dulu pada. Terima kasih ya. Ada ajudan yang enak ya. Ya harus naik. Saya mau tanya guru-guru kontrak, setuju tidak kalau kita naikkan punya honorarium setiap bulan? Iya harus setuju. Sukarela itu pasti yang diangkat oleh komite. Tuh baik. Komite naik. Kalau komite memang sulit bebannya kepada orang tua murid. Nah, ada orang tua angkatnya. Siapa orang tua angkatnya? Bupati. Kita datang secara baik, kita masukkan sebagai guru kontrak daerah yang disebut dengan Bosdik. Tapi mana guru kontrak yang komite jangan sampai tambah esma tahu guru. Ya toh. Oh ada yang merasa kayak gitu. Ini yang saya bilang kurang. Sudah kita buat yang lalu Pak Marianus, tapi masih kurang. Pendidikan. Cita-cita saya dan Pak Marianus Kayaji di Ngada ini harus ada sekolah universitas negeri. Tapi saya minta maaf, tidak berjalan sebagaimana kita harapkan karena undangan secara sepihak dia membatalkan kontrak kita.
Lalu saya coba berdiskusi dengan teman-teman. Kita buat yayasan. Kalau tidak bisa, kita hubungi Yasukda. Melalui Yasukda kita selenggarakan sebuah perguruan tinggi. Tapi saya bilang, perguruan tinggi jangan perguruan tinggi sifatnya umum. Perguruan tinggi berdasarkan potensi yang kita miliki, yaitu pariwisata dan pertanian. Kita usul 11 prodi, tapi karena dosen kita masih kurang, baru 2 prodi, peternakan dan agroteknologi. Kita lagi berjuang tahun depan minimal tambah 3 prodi. Kenapa kami harus prodi ini sesuai dengan potensi yang kita miliki? Tadi saya bilang, jatah pegawai negeri itu terbatas. Daripada kita jadi TKI, TKW, padahal di sana juga kita rauma. Kita punya tanah sendiri. Kita mau dari SMK. Saya bilang sama Pak Alo, bangun mandiri. Saya bilang Pak Alo, itu kan syarat mata pelajaran itu kan 70% praktek, 30% teori. Saya mau Pak Alo, anak-anak kelas 2 dari hasil praktek mereka sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Supaya apa? Dari kecil mereka sudah terbiasa mendapat uang sendiri. Orientasi ke depan setelah mereka selesai, mereka juga tidak akan menjadi cita-cita jadi pegawai negeri. Karena dari yang kecil mereka sudah terbiasa mendapat uang dari hasil praktik mereka. Setelah mereka selesai, wadai mereka dalam kelompok, pemerintah kasih program pemberdayaan bantuan yang kelompok ternak, SMK ternak, kita bentuk kelompok, kasih lagi mereka modal usaha. Juga nanti stipend sebelah semester tingkat 2 atau semester 3, mereka dari hasil praktik mereka harus bisa mendapat uang sendiri. Tidak perlu terlalu banyak mengharap dari orang tua. Beli bolpoin, kalau kita dulu beli kaye, buku-buku mereka sudah bisa beli sendiri. Dari mana penghasilan mereka? Yaitu dari hasil praktik lapangan mereka. Sehingga ke depan kita mau yang tamat SMK, yang tamat stiper ini, dia menjadi kelompok model pemberdayaan di Kabupaten Ngada ini. Selain kelompok-kelompok pemberdayaan yang ditangani oleh masyarakat luas atau masyarakat umum lainnya. Lalu ekonomi, sekarang saya berdiri soal. Coba, rata-rata sawah kita berapa? Hasil 1 hektar. Mungkin rata-rata 5-6 ton. Rata-rata ya. Ada yang lebih tapi rata 5-6 ton. 5-6 ton selama 3 bulan dapat untung mungkin 450.000. 450.000 kita bagi per bulan, 1 bulan kita dapat 150.000. Kita bagi per hari, 1 hari dapat 5.000. Lebih baik saya jadi tukang ojek, 1 hari bisa 50.000 sampai 100.000. Tukang ojek paling enak, penumpang tidak ada, duduk sandar motor, dia duduk sadar, musuh bako, lewat cewek-cewek, ojek. Oh, ojek saya butuh antar ke sana. Antar ke sana sepanjang jalan balik ungkap. Ya. Tuh baik. Ada ojek tukang ungkap tuh. Iya, tapi kalau kita bandingkan, berarti belum cukup dari hasil pertanian padi sawah kita memberi peningkatan pendapatan. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Kita intervensi semua dari APBD, baik Saprodi, Alcintan, dari APBD kita mau tingkatkan 5-6 ton menjadi 10-12 ton. Uang dari mana? Uang dari APBD. Tapi modelnya jangan pilot project. Satu lahan 60 hektar kita buat 1-2 hektar dari proyek contoh. Tidak, 60 hektar kita gempur 1 kali. Itu baru bisa memberikan hasil. Kita punya tuh Libunio, beberapa area, 3-4 area persawahan kita gempur uang dari APBD karena kami mau ke depan anggaran lebih besar itu nanti pada pariwisata dan pertanian. Kalau selama ini kita hanya di infrastruktur jalan, kita robah anggaran besar itu, tetap kita infrastruktur jalan tetap kita bangun, tapi anggaran lebih besar kepada pariwisata dan pertanian. Kita intervensi dari APBD, kita tingkatkan produksi dari 5-6 ton menjadi 10-12 ton.
Tapi tidak itu saja Bapak Mama. Ini area persawahan begitu luas. Panjang jalan itu mungkin bisa sampai dengan 7-8 kilo. Tapi dia masuk dalam kategori jalan usaha tani. Kita boleh hasil lebih banyak, tapi dia sulit, salah, kau. Kerja jalan tidak memadai. Saya bilang sama Pak Kadis Pertanian, Pak Kadis segera inventarisir jalan-jalan usaha tani yang 3 kilo ke atas. Usul ke Bupati tingkatkan satu jalan dari jalan usaha tani menjadi jalan kabupaten. Kalau jadi jalan kabupaten, kita buat seperti di depan kita ini. Sehingga kita jalan pakai tutup mata, naik motor juga pakai tutup mata. Tidak ada guna kalau kita tingkatkan produksi 5-6 ton menjadi 10-12 ton, tapi jalan kita masih parah sedemikian rupa. Kita tingkatkan satu jalan dari jalan usaha tani menjadi jalan kabupaten. Karena kalau tetap masih jalan usaha tani, anggaran mungkin 1 kilo. 1 kilo. Kita tingkatkan jalan dari jalan usaha tani menjadi jalan kabupaten. Kewenangan siapa? Kewenangan Bupati. Maka saya bilang Pak Ani, tanggal 6 saya masuk, segera usul peningkatan jalan ke Dinas PU, buat pendapat ke Bupati. Bupati bilang segera keluarkan SK, tingkatkan jalan usaha tani menjadi kabupaten. Setelah SK datang, saya tinggal tanda tangan. Tahun berikut langsung kita tingkatkan dia menjadi jalan hotmis. Ini kan di Bunio ini putar sampai Baipana, tuh baik. Terus sampai di pertigaan kita belok ke bawah di area persawahan, malah masuk. Terus sebelum itu pertigaan kita putar, nanti tembus di ujung bandara, tuh baik. Iya. Itu kita harus tingkatkan dia jalan usaha tani menjadi jalan kabupaten. Saya mau tanya, sekarang sudah hotmis? Jalan pertigaan dari Loak tembus Mengeruda sudah hotmis? Iya, kenapa belum? Kita harus lanjutkan. Itu yang saya maksud lanjutkan tadi itu. Tadi saya bicara pendidikan, bicara ekonomi, bicara tentang infrastruktur. Sudah buat Bapak Mama, hanya belum berhasil, belum baik, belum sempurna. 4 tahun kita buat lebih berhasil, 4 tahun kita buat yang belum baik menjadi baik, 4 tahun yang belum sempurna kita buat menjadi sempurna. Mereka dari Nagekeo, dari Ende bilang, oh nanti kami akan buat, oh. Dari Ende, Nagekeo, Sika mungkin, dari mana lagi, dari Borong, dari Elar. Kalau kami, nanti kami akan. Hai, kalau kami ini Pasgub bukan nanti akan, ya sudah ada nih kok, Pak Mama Surasa nih kok. Itu dari Nagekeo, dari Ite, dari Borong, kok dari mana saya tidak tahu. Kalau pijo kita lah. Ya, jadi Pak Mama, kalau pilih Pasgub, saya minta pilih Pasgub karena tidak salah. Tidak salah apa saya bilang? Oh, barang sudah ada, kita sebagian sudah nikmati, hanya belum berhasil, belum baik saya bilang tadi, belum sempurna, belum mencapai target. Ya, itu. Jadi tetap pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, Zala Selsaro, Vaike Bogabo, Dara Rilo, lalu. Terus untuk kita punya jalan Loa Mengeruda, sebenarnya tahun ini sudah hotmis, gara-gara corona dia nih, akhirnya ditunda, dipotong. Tapi tetap itu menjadi prioritas pertama di tahun 2021. Tetap tahun 2021 itu sudah hotmis ke arah Mengeruda. 2022 kita lanjutkan sampai di Mengeruda. Terus kita pun jalan ini, air sudah sampai di air panas kok. Halo, mau lanjut atau tidak? Kalau lanjut tahun ini sudah tambah ke bawah sepotong sampai di
kali semua, ya toh. Tahun ini saya bukan bilang tahun 2021, tahun ini lah. Itu mungkin orang sudah mulai lihat toh. Nah, saya mau tanya, apa kami bohong? Kami tipu, pas gue tipu? Tidak, orang di matangnya kita lihat kok. Soalnya harus kita jadikan ke depan kota pendukung kota Bajawa. Kenapa kita buka jalur? Di sini nanti ada perguruan tinggi, tapi stiper. Kami rencana peternakan dan pertanian kampusnya itu ada di kita pun di Loan belakang tanah pemerintah itu. Lalu orang so aku tidak pilih Pasgut lah, rasa terlalu lah. Bukan terlalu lah, tapi termuri. Iya. Jadi kita mulai dari apa yang ada, yang belum berhasil, belum mencapai target, belum baik, belum sempurna. Bapak Mama, coba Bapak Mama dengar mereka yang dari Nagekeo, dari Iteng, dari Ela, dari mana mereka omong kemana? Omong coba ekonomi, omong pendidikan, ya toh, omong kesehatan, omong jalan. Tuh baik. Akhirnya mereka omong itu. Padahal kita sudah buat dari 2010. Kamu baru omong. Nanti akan. Kami dari 2010 kok. Kamu pilih nanti akan atau dari 2010 kita sudah mulai ini. Makanya Bapak Mama malai pilih Pasgut itu rugi besar. Rugi besar. Yang berikut Bapak Mama omong kesehatan. Ada yang dari Nagekeo dari mana-mana bilang kami akan bangun rumah sakit. Kalau saya sudah siap. Siapnya apa? Saya sudah bebasan tanah 10 hektar di Late. Kenapa di Late? Udara peralihan, tidak dingin, tidak panas. Airnya banyak. Sudah bebaskan 10 hektar untuk apa? Rumah sakit. Karena rumah sakit kita sudah tidak cukup. Area sudah tidak cukup. Kita harus segera bangun rumah sakit. Saya sudah omong dengan BPD, Bank Pembangunan NTT. Saya mau kredit, pakai saya berapa miliar. Pak Bupati, kami kasih 200 miliar untuk bangun rumah sakit. Saya bilang bangun rumah sakit itu kurang lebih 60-70 miliar. Kami siap. Kalau Pak Muhammad 200 miliar, kami kasih. Seperti tidak, saya cukup 60-70 miliar untuk bangun rumah sakit. Hanya makna genaji. Sekarang saya tidak bisa pinjaman daerah. Karena aturan bilang kredit, pemerintah kredit di bank atau istilah pinjaman daerah itu harus dalam masa jabatan. Sementara saya akan habis pada Februari 2021. Artinya tidak bisa. Uang ada, hanya aturan tidak boleh. Sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat uang 50-60 miliar? Kecuali Pasgut menang lagi tanggal 9 Desember, baru kita ambil uang 50 kita bangun rumah sakit. Sementara saya nego dengan perusahaan yang lakukan investasi, mereka setuju, hanya saya tidak mau lelu. Saya tawarkan kepada mereka ada beberapa model. Kamu bangun 3 tahun, mari. 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 Ayo, kau lanjut ya. Saya tawarkan 3 model membangun rumah sakit. Kita buat 3 tahun, baru selesai uang 3 tahun kita bayar. Atau pilihan kedua, ya, kamu kerja dulu, kamu pakai, baru hitung dengan pemerintah daerah. Berapa tahun, setelah itu kamu serahkan milik jadi pemerintah daerah. Tapi saya tawar yang ketiga. Yang ketiga adalah, kau kerja selesai 1 tahun, kami bayar 4 tahun. Mau tidak? Mau, Pak. Jadi dia bayar dia kerja pakai dia punya uang, ya. Setelah itu, tahun kedua kita sudah bisa gunakan, tapi uang kita bayar 4 tahun.
Ini yang bisa kecuali orang tahu aturan. Kalau orang yang tidak kuasai aturan secara baik dan benar, tidak mungkin dia bisa cari jalan seperti ini. Kalau omong aturan, saya di otak sudah penuh kepala. Saya tinggal poa. Mereka setuju, hanya saya tidak mau lalu dulu. Karena dia harus selesai dia punya kegiatan investasi tahap awal. Setelah itu, dia akan bangun rumah sakit dengan cara bangun satu kali, tahun kedua kita gunakan, kita bayar uangnya, misalnya 60 miliar. Tahun pertama kita bayar 15 miliar, tahun kedua 15 miliar, tahun 3 15 miliar, tahun keempat 15 miliar. 60 miliar selesai, tapi dia bangun kasih habis 1 tahun. Tahun kedua kita sudah gunakan. Mau pilih yang mana? Pilih yang ketiga ini. Dia setuju. Orangnya ada di sini. Saya bilang, coba ke Jakarta, tanya itu perusahaan di kantor pusat bagaimana. Ternyata dia datang bawa saya daftar, ada rencana 11 investasi di wilayah Kabupaten Ngada ini. Kita masih kurang dokter. Main genaji, saya minta maaf. Memang benar selama ini ibu-ibu hamil harus lari ke Nakeo untuk melahirkan Nakeo. Karena main genaji, kita punya 1 dokter ahli kandungan, hanya masuk laki dua anak sedang sakit. Kita kerjasama dengan Rumah Sakit Udayana selama ini, Bapak Mama, sudah beberapa tahun kita kerjasama dengan mereka. Mereka berdokter ahli dipekerjakan ke kita sini, kita bayar. Tapi tahun ini terpaksa mereka putuskan kontrak kita dengan mereka karena mereka juga membutuhkan dokter ahli penanganan corona di Denpasar. Saya bilang, Pak, saya cari tahu ada dokter ahli kandungan di mana, tawar dia, biar kita bayar mahal. Ternyata kita dapat 1 dari Papua, dokter ahli kandungan. Saya bilang, Pak, saya mau 30 juta, 47 juta pemerintah bayar, karena ini demi keselamatan ibu-ibu hamil dan anak-anak yang dikandung. Saya cinta Dr. Mercy sama Dr. Mercy, bujuk itu direktur rumah sakit Sanglatu, bantu kami 1 dulu dokter ahli kandungan dari kontrak kita, supaya kita tidak mengalami kesulitan setiap kali ibu hamil mulai lari ke Nageto. Saya bilang, ibu dokter, tahun depan cari lagi di rumah sakit mana, minimal setiap ahli ada 2 dokter, ahli kandungan, ahli apa lagi saya tidak tahu. Saya tahu yang ahli kandungan. Dokter ahli spesialis lain saya tidak tahu. Kenapa saya ingat dokter ahli kandungan? Baik, karena di sini banyak dokter-dokter ahli membuat kandungan. Masa kami di analai, karena dokter ahli membuat kandungan, ahli mengisi kandungan. Ya, tapi saya omong kelakar, tapi sungguh kita berharap mudah-mudahan cepat dokter ahli kandungan yang dari Papua dia segera ke sini. Dokter umum, Magia, kita dokter umum di Surabaya Sela. Kita biaya dari mana? Anak-anak dari orang tua yang tidak mampu, anak-anak dari kampung misalnya, sekarang sudah jadi dokter. Dulu jadi dokter kecuali anak-anak kota yang orang kaya. Tapi sekarang anak dari mana, dari Marunggela ada yang jadi dokter, dari mana-mana udik jadi seorang dokter. Dari mana biaya? Pemerintah bayar. Kita beasiswa dari semester 1 sampai dia selesai. Sekarang sudah kurang lebih dokter umum kita 40 orang lebih. Tapi saya masih minta cari lagi dokter ahli mata, dokter ahli gigi, karena kita di sini banyak juga mata negomi. Sehingga setiap puskesmas ada dokter umum, ada dokter ahli mata, ada dokter ahli gigi. Itu bidang kesehatan. Air minum, kita terus berjuang melalui dana desa, APBD, dana PKPAM provinsi, APBN, melalui dana kita berjuang. Memang kita baru 60% air minum kita terpenuhi, masih sisa 40% belum terjangkau dengan air minum. Kita terus berjuang.
Saya tidak setuju dengan teman-teman. Kalau misalnya anggaran ini misalnya 2 miliar, penduduk yang membutuhkan air minum misalnya 100 orang, dianggap tidak layak secara ekonomi. Saya bilang untuk kebutuhan pokok tidak ada pakai perhitungan analisa ekonomi, tidak ada. Mau 100 orang, 2 miliar, 3 miliar, pasang. Karena tidak ada air, orang bisa mati. Tapi kalau jalan, dia tidak jalan holis, dia jalan, dia tidak mati. Tapi kalau air, jangan hanya lihat 100 orang, anggaran 2 miliar, 3 miliar, lalu bilang, oh tidak ekonomis. Tidak ekonomis apa? Tetap saya bilang, bangun sarana prasarana air minum melalui dinas perumahan, melalui PAM PDAM kita. Terus kita lakukan, lanjutkan. Yang belum kita lanjutkan begitu. Yang berikut Pak Mama, saya ingin menyampaikan ya beberapa hal. Karena saya dengar juga yang omong begini. Moloh kita terima, ya. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Itu misalnya tadi bilang bisa kita rubah APBD 2021. Siapa bilang aturan mana kau buka situ atau datang ketemu saya?